Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berbahagia sekali saya bisa hadir di dalam acara diskusi Managers Club pada malam hari ini. Yang terhormat, saya sapa dulu Bapak Ari Gunawan selaku founder dari Managers Club, selaku guru besar kita juga di Manager Club. Yang terhormat Bapak Ian, Kang Lintang selaku mentor kami dan guru kami di Managers Club ini, juga ibu semua yang sangat berbahagia. Saya Murni, ditemani oleh Ibu Puji. Malam hari ini kami berlaku sebagai MC dan moderator pada acara diskusi pada malam ini. Pada malam hari ini, diskusinya bertemakan bahagia melayani dan melayani bahagia yang akan dibawakan oleh Bapak Singgi. Tanpa berpanjang kata, saya persilahkan kepada Bapak Joko Purwanto untuk memberikan sambutannya selaku ketua dari grup 4 Managers Club. Kepada Bapak Joko Purwanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua bisa bergabung dalam kerinduan kita di Manager Clubs 4 ini. Mohon izin Pak Ali, Pak Ian, Pak Joko, Pak Lintang, Pak Bobi, Pak Mursa, dan teman-teman IGM semua, teman-teman di luar IGM juga selamat malam, selamat bergabung. Mohon izin teman-teman, persembahan dari grup 4 ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua ya. Ini kita sudah persiapkan dari seminggu kemarin. Ini diskusi-diskusi, kami juga belum pernah ketemu dengan tim di klub 4 ini. Kita cuma daring, cuma teleponan, akhirnya jadi ini materinya. Terima kasih Pak Singgi ide-idenya. Terima kasih teman-teman grup 4, Bu Fuji, Bu Murni yang sudah mencurahkan waktunya ya untuk bisa acara malam hari ini terwujud. Dan teman-teman semua, ada yang bertugas sebagai pemantau mood, ada yang bertugas sebagai penyuplai hadiah, ada yang bertugas sebagai bendahara. Kita tidak stay di sini satu-satu, semuanya bertugas nih di grup. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan bisa memberikan buat kita semua. Tidak usah panjang lebar, Bu Murni, kemarin kita mohon izin kalau yang grup 4 kemarin sudah grup 3 kemarin bagi-bagi hadiah di akhir acara, kita sudah sebelum acara sudah bagi-bagi hadiah nih, Bu Murni. Oh iya, benar. Pemenangnya kemarin yang udah menang ya. Nah, kita harus ini sebelum mulai juga harus bagi-bagi hadiah juga, Bu Murni, supaya juga gitu kan. Saya ada pertanyaan, nanti aturan mainnya seperti ini ya, teman-teman. Boleh ada 2 pertanyaan, nanti jurinya mohon izin Pak Ian sebagai juri, nanti cara partisipasinya teman-teman tulis di chat jawaban atas 2 pertanyaan yang akan kami lemparkan. Begitu ya Ibu Nurni, Bu Puji? Iya. Jadi nanti pertanyaannya yang pertama, ini terkait dengan AIDA Small. Apa kepanjangan dari AIDA Small? Nah, nanti tolong ditulis di room chat, nanti jurinya Pak Ian. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah kapan launching AIDA Small akan dilaksanakan? Nah, 2 pertanyaan itu nanti yang tepat menjawab di sesi akhir akan kita umumkan, begitu ya, Bu Murni ya, sambil menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Singgi. Pak Singgi, terima kasih nanti sudah menyusun materi yang materinya 2 jam, 2 hari, kita persempit menjadi 1 jam. Ini luar biasa, nanti kita coba akan sajikan ke teman-teman semua. Saya rasa itu Bu Murni dari kami. Mudah-mudahan kekompakan grup 4 ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Bu Murni, waktu kami kembalikan ke studio 1 yang ada di Bu Murni. Silakan Bu Murni. Sukses dan bahagia. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak Joko, terima kasih
banyak untuk sambutannya. Bu Puji, saya mau coba. Halo. Halo, Bu. Jaringannya saya kurang bagus. Kedengeran, Bu? Kedengeran. Alhamdulillah Maaf, sudah. jaringan saya kayaknya kurang bagus, Ibu. Kedengeran ya, Bu? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Kedengeran? Ya. Kedengeran. Oke, baik. Bu Puji. Nah, ini Bu. Partner kita. Halo, Bu. Tadi kita udah benar-benar lihat videonya Pak Singgi. Spill-nya tadi dari Pak Ian itu video alay. Ternyata yang tampil beneran ya. Alay karena Pak Singgi jiwa muda nih ya. Kita mau dengerin nih Pak Singgi mau bicara bahagia melayani bahagia. Penasaran nggak Bu, kira-kira apa sih yang bikin kita bahagia? Benar nggak kalau kita melayani bisa bahagia, Bu Puji? Suaranya putus ya, Bu ya? Iya, ini internet saya kurang bagus kayaknya nih. Jelas nggak, Bu, di sini? Di sini Di jelas, sana jelas nggak, Pak? Suara Bu Puji yang putus-putus. Oh gitu. Oh ya, jaringan saya berarti Bu yang jelek. Ya Bu, mungkin kita bisa lanjut aja Bu Murni langsung dengan Pak Singgi. Tapi di awal tadi ya disampaikan sama Pak Joko. Kayaknya grup 4 ini memang bukan bertabur bintang ya, tapi kita berusaha untuk bertabur hadiah Ibu. Banyak hadiah nanti yang akan kita tawarkan ke peserta semua supaya menarik, supaya juga fokus. Ya memang sih walaupun kita ini usia old ya, tapi kita berusaha usia muda, alay-alay sedikit gitu ya. Bagaimana caranya acara di grup 4 ini bisa lebih menarik. Memang judulnya sangat bagus sekali yang disampaikan sama Pak Joko. Sukses dan bahagia. Ternyata memang sukses dan bahagia itu adalah dua iringan yang harus kita selaraskan, Bu. Mungkin Pak Singgi bisa lanjut dengan sebelum Pak Singgi, mohon izin Pak Ari memberikan. Oh iya, kita belum perkenalkan grup ya. Dari Iya, dulu, sorry. biar marwahnya dapat nih Pak Ari. Jadi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak banyak-banyak speech-nya. Nomor 1, lanjutkan perjuangan. Bikin manajer klub ini semakin besar. Yang kedua adalah karena manajer klub ini sebagai sarana sharing ilmu, menambah jaringan, dorong teman-teman untuk aktif di dalam manajer klub. Karena nanti di dalam manajer klub itu kalau bisa menjadi pusat pertukaran ilmu. Misalnya nanti siapa yang mau bicara masih supply chain management, Puji misalnya bicara, boleh semua bicara. Jadi saya ingin mendorong bahwa manajer klub itu nantinya bermanfaat untuk kita. Gitu. Dan yang kedua nanti teman-teman harus mikir nih, lama-lama kan mau pensiun juga tuh. Nah kita udah sediakan AIDAS Mall. Khusus kita AIDAS Mall itu nanti khusus untuk UMKM. Nggak ada produk yang dari luar negeri. Produknya adalah yang dari dalam negeri yang kita bikin. Dan nanti mungkin perlu kita berdiskusi mengenai bagaimana membangun suatu produk. Dari mulai market research, dari mulai product development, dari mulai semuanya. Sehingga teman-teman itu nanti ada yang mau jadi entrepreneur bisa masuk langsung produksi, ada juga yang mau semuanya bisa. Jadi manfaatkan bahwa jaringan ini nantinya akan menjadi powerful, sharing informasi bisnis, siapa tuh satu sama lain bisa connection. Itu yang dinamakan insight networking juga. Saya kira selamat untuk grup 4. Saya bangga dengan teman-teman bahwa dari tidak ada apa-apa sekarang menjadi ada apa-apa. Nah, ada apa-apa ini harus dibangun terus nih supaya ada apa-apanya terus, supaya menghasilkan ilmu dan nanti goalnya adalah bagaimana bisa juga bersinergi di dalam menghasilkan penghasilan. Saya kira itu aja dari saya. Nanti kita coba lebih baik lagi dan semakin solid. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima Ari. kasih banyak Pak Ari atas sambutan dan wejangannya. Terima kasih Pak, barakallah. Oh ya, teman-teman, lupa tadi saya belum perkenalkan anggota dari tim 4. Nah, sebelum kita memulai diskusi dengan Pak Singgi, ya, sebelum Pak Singgi membawakan materi, boleh ya saya perkenankan izin Boleh dong Bu, kan biar teman-teman dari tampil nih grup wajah 4. ganteng-gantengnya Bu, gitu kan. Ini ganteng semua loh, yang cantik cuma 3. Kita santai saja ya Bu Puji, Bu Murni. Acara ini kita buat sesantai mungkin, seakrab mungkin, begitu ya Bu Puji ya. Ya, betul-betul Pak Joko. Hmm. Nah, dimulai ketua kami adalah Pak Joko Purwanto. Boleh Pak Joko sambil memperkenalkan diri dulu, Bapak silakan. Izin Bu, saya Joko dari PT IGM, asal dari Solo tapi domisili di Depok. Begitu ya Bu, singkat saja kita supaya waktunya bisa dihemat gitu Bu. Oke, Monggo, baik. silakan selanjutnya Bu. Selanjutnya dengan Bu Puji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuji. Saya teman sekantor dari Pak Joko. Saya di PT IGM. Saya tempat tinggal ada di Jatiwaringin. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Didi. Boleh Pak, tolong perkenalkan diri Pak. Assalamualaikum teman-teman semua, Pak Ari Gunawan, Pak Ian. Jadi saya Didi dari GM cabang Denpasar, asli dari Semarang. Asli dari Semarang ya. Terima kasih Pak Didi. Pak Karme, boleh Pak Karme tolong perkenalkan diri. Masih di mute Pak Bapak? Belum kedengaran suaranya ya? Ada suara, Pak. Ada suara. Pak suaranya belum, masih di mute Bapak. Pak muncul, Pak. Kamu Pak muncul. Sudah muncul, Pak. Gua batuk-batuk sebentar. Ketutup Vespa, ketutup Vespa itu. Ketutup VW-nya tuh, VW. Perkenalkan, saya Wayan Sukarma, bertugas sekarang di IGM di cabang Kupang, asli Bali. Terima kasih. Oke, sukses selalu Pak Karma. Selanjutnya Pak Helmi, boleh Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi dari IGM Bandung, asli Semarang. Alhamdulillah dapat bergabung di manajer klub di klub Task Force 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aseng. Monggo langsung Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari ujung barat Jawa. Perkenalkan, nama saya Aseng Rupan, ya, asli Cikampek. Ya. Oke, terima kasih Pak Aseng. Pak Sukri. Baik, ini perkenalkan saya Sukri dari PT IGM Cabang Malang, asli Surabaya. Nah, terima kasih Pak Sukri. Sudah semua dari grup 4 yang aktif yang sudah memperkenalkan diri. Monggo silakan Pak memulai ininya Pak. Memulai materinya Pak. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tim dari grup 4 yang diketuai oleh Bapak Joko, dan juga terima kasih kepada Pak Ari, kemudian Pak Ian, Kang Lintang, dan juga rekan-rekan yang hebat-hebat dari Indofarma. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin berbagi, Ibu dan Bapak. Jadi saya tidak ingin mengajari, karena kalau saya lihat dari penampilan, dari fisik, ya, itu kelihatan kalau Ibu Bapak secara usia lebih senior dari saya, dan saya yakin secara ilmu, secara pengetahuan, secara knowledge, skill, pengalaman di atas saya. Jadi saya nggak berani mengajari, saya hanya sharing aja. Mohon keikhlasannya untuk berbagi, dan sesungguhnya
saya tuh kepengen jadi peserta saja karena hadiahnya banyak sekali. Jadi grup 4 ini luar biasa dan bertebaran hadiahnya, dan Bapak Ibu anggap saya ini murid yang ingin presentasi skripsi saya kepada para dosen-dosen di hadapan saya. Jadi mohon izin berbagi, tidak ingin mengajari. Baik, sebelum dimulai izin saya sharing screen. Nah, oke. Izin saya share screen. Ini dia. Ya. Nah, ya. Apakah suara saya jelas, Ibu dan Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Kalau screen-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Selamat datang, Ibu dan Bapak. Temanya seperti yang disampaikan Pak Joko tadi tentang sukses dan bahagia. Dan saya persempit lagi judulnya Bahagia dalam Melayani dan Melayani dalam Bahagia. Oke, seperti apa? Langsung saja. Mohon izin. Sebelum dimulai, ya protokol new normal. Jadi pelatihan ini sebetulnya 2 hari, Ibu dan Bapak, secara offline. Hanya saja karena ini Zoom meeting, jadi saya padatkan menjadi 1 hari. Jadi lebih ke fundamentalnya, fondasinya saja kita bagi, dan semoga tidak mengurangi esensi dari hal yang ingin kami sampaikan. Oke, sebelum dimulai kita punya kebiasaan, yaitu jaga jarak kalau kita offline, ya, dan semoga semuanya sehat dan fit, serta senyum 2 jari, simetris, kanan dan kiri 2 jari. Jadi simetris, kanan 2 jari, kiri 2 jari. Jangan sampai kanan 2 jari, kiri 4 jari. Atau 2 jari ke kanan, 4 jari ke depan. Nah, pasti dilihatnya tidak enak. Ya. Oke, sebelum dimulai, kita akan senyum dulu yang paling indah. Siap ya? Hadiahnya nanti boleh dilihat siapa senyum yang paling indah, boleh dicatat, dan dapat hadiah, insya Allah. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, mana senyumnya? Saya foto loh dari sini loh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ya, luar biasa. Baik. Langsung saja. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Murni. Ini kembaran saya. Nama saya Singgih Kartiko Sekti. Kira-kira kalau dari namanya dari mana, Ibu dan Bapak? Dari Medan. Bukan ya, dari... saya asli Semarang. Jadi ada Pak... tadi Semarang juga, ya Pak Helmi ya dari Semarang, dan alhamdulillah saya juga dari kota 024 Semarang. Ibu dan Bapak, kami dari lembaga BOT dari AIDAS, kemudian juga co-founder dari Arsa Consulting. Saya sama Pak Arman membuat lembaga training namanya Arsa Consulting, kemudian juga associate trainer di beberapa lembaga training. Dan kami spesialis di bidang pelatihan soft skill. Selain itu juga sebagai corporate culture, pembangunan budaya perusahaan, kemudian leadership program, kemudian juga service excellence, dan juga outbound, serta hipnoterapis training, hipnoterapis untuk hypnoselling, kemudian juga untuk terapisnya, ataupun untuk hypnostage, dan sebagainya. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengajar tidak hanya di Indonesia, tapi sempat juga di Malaysia, di Negeri Sembilan waktu itu. Kemudian juga sempat membawa training di Makkah Madinah ketika itu sebagai pemandu di jamaah umroh. Nah, umroh dulu di kami ambil makna spiritnya supaya kita bisa bawa, dan tidak hanya sekedar umroh itu tidak hanya sekedar rindu, tidak hanya sekedar jalan-jalan. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan kita, ya, mohon izin. Oke, Ibu dan Bapak, di sini saya berharap kita semua menjadi gelas setengah isi, ya, jadi jangan dikosongkan karena gelas kita sudah ada isinya, tapi sedikit saja dikurangi atau setengahnya supaya ketika ada diisi air yang lainnya dia bisa masuk dan tidak tumpah. Kalau gelasnya penuh isinya, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita tuangkan isi, dia akan tumpah. Demikian halnya juga, sesungguhnya di sini yang belajar itu saya, ya, sebagai narasumber kali ini, karena ketika saya sharing seperti ini, saya menjadi lebih paham. Ya, jadi saya pun juga berada di sana sebagai peserta. Oke, lanjut lagi.
Bapak Ibu sudah siap? Jalan Pak Singgi, izin. Ya, gimana Pak? Slide-nya nggak jalan. Ini nggak jalan nih. Agak lambat ini ya. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Bapak Ibu siap semua? Kalau siap, kita langsung start the engine ya. Ini dia. Mobilnya silakan boleh dipilih. Mobilnya sudah siap untuk ngebut. Nah, ada Ferrari, ada Lamborghini dan sebagainya mobil cepat. Di sini juga ada PB-nya Pak Karma. Ya. Oke. Baik, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan untuk kita semuanya. Yes, ini dia pertanyaannya. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, kalau boleh tahu, ya, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan tertinggi yang ingin kita cari di dalam kehidupan kita? Ayo, boleh open cam, maksudnya open apa suara boleh. Silahkan, boleh berbagi. Apa kira-kira yang Bapak Ibu cari di dalam kehidupan ini? Bahagia, Bahagia, ibadah sama bahagia. Oh, banyak sekali ya. Harap hidup kesejahteraan. Keambilan di akhirat, Pak. Oke. Itu dari Harap Allah. hidup kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan. Berarti pada intinya satu kata. Apa itu Bapak Ibu? Bahagia. Yes. Kebahagiaan. Bahagia. Benar sekali. Ya. Oke. Oh, Bu Mary, pencari syahid. Oh, subhanallah. Oke. Mencapai kebahagiaan, masuk surga. Mencari ridho Allah. Supaya apa? Mencari ridho Allah. Ujung-ujungnya yang ingin dicari, rasa apa yang ingin dirasakan? Bahagia di dunia dan akhirat. Yes. Masuk surga, apa yang ingin dicari? Kebahagiaan. Betul ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Semuanya pasti menginginkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Oh, banyak sekali. Oh, jangan lupa selalu bahagia ya. Tadi sudah ya dengan senyum ya. Paling tidak itu sedekah yang sederhana. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, kebahagiaan. Ada beberapa macam kebahagiaan. Ya, kalau dari filsuf atau filsafat dari Aristoteles itu ada 3 macam kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan hedonia. Wah, apa itu kebahagiaan hedonia? Mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar hedonisme atau hedon atau kaum hedon. Ya, hedonia. Hedonia itu kalau saya umpamakan badan manusia itu adalah raga atau fisik. Jadi kebahagiaan karena memiliki fisik atau materi lebih jelasnya. Nah, contohnya, Bapak Ibu bahagia punya rumah? Bahagia, pasti punya rumah sendiri. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Punya mobil, kendaraan yang bagus. Bahagia? Bahagia. Kemudian punya uang. Bahagia Bapak Ibu? Bahagia. Secara fisik, rekening, uang, fisik ada, bahagia. Secara fisik punya pasangan hidup yang menarik, yang cantik, yang ganteng, bahagia? Bahagia. Ya. Saking bahagianya Bapak-Bapak sampai ingin nambah ya. Oke. Nah, coba Bapak ditanya pasti rata-rata kepengen nambah saking bahagianya ya dengan pasangannya. Ngomong-ngomong ada Bu Singgi nggak tuh di samping? Jangan sampai nanti nggak dikasih tidur di dalam loh Pak, ditaruh di luar Pak. Kalau nambah kesulitan nanti Pak. Oh gitu ya. Baik. Nah, itu kebahagiaan secara fisik. Nah, pertanyaannya di dalam Managers Club ini atau kita lebih luas dulu. Di Indonesia banyak tidak Ibu dan Bapak orang-orang yang mengejar kebahagiaan dari arti materi? Banyak tidak? Banyak. Ada lah yang ada lah. Di perusahaan Bapak Ibu ada tidak? Ada pasti. Di Zoom malam ini kira-kira pesertanya banyak mana nih? Ada tidak? Ada, nggak salah ya. Pasti ada. Saya pun juga menginginkan secara fisik, secara materi, secara fisikal, material, kita pasti menginginkan hal-hal yang ingin kita miliki. Rumah, mobil, uang, dan sebagainya. Punya anak yang pintar, yang cerdas, itu pun kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kebahagiaan yang Ibu Bapak rasakan itu sifatnya abadi? Ketika rumahnya hilang, kebakaran,
atau uangnya hilang, seperti kasus ada nasabah bank yang tiba-tiba uangnya hilang, atau mungkin tiba-tiba mobilnya mengalami kecelakaan. Apakah menjamin kita masih mendapatkan kebahagiaan itu? Belum tentu, ya. Jadi menurut dari filsafat di dunia ini adalah orang yang cenderung ingin menikmati kehidupan, nggak peduli bagaimana caranya, tetapi dia ingin menikmati kehidupan. Ya. Kalau tujuan kita hanya kebahagiaan secara fisik, kira-kira Ibu dan Bapak, kira-kira nih apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melanggar hukum? Kira-kira Ibu? Bisa jadi, betul ya? Sekarang kita tanya, di Indonesia, kasus korupsi di Asia, Indonesia termasuk 4 besar. Ya. Nah, pertanyaannya, yang korupsi itu kira-kira orang miskin atau orang yang sudah mampu, Ibu dan Bapak? Mampu. Yes, mampu. Apakah mereka secara materi, secara fisik, mereka kekurangan? Ya. Bahkan berlebih. Tetapi mengapa mereka juga tidak merasakan kebahagiaan? Buktinya apa? Mereka selalu kurang. Betul ya? Jadi, apakah dengan fokus pada kebahagiaan yang pertama ini, apakah kita cukup? Belum cukup. Ya, oke, kita masuk ke kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang kedua yaitu eudaimonia, atau secara bahasa psikologisnya adalah mental kita, atau dari bahasa kecerdasannya adalah secara emosional, ya, kecerdasan emosional. Contohnya seperti apa? Contohnya kita mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala cabang, atau sebagai direktur utama, atau sebagai owner bahkan, ya, mendapatkan komisaris atau jabatan-jabatan yang mentereng, mendapatkan ucapan, mendapatkan selamat. Kemudian kita berprestasi menjadi sales terbaik, ya, seperti Coach Ray. Wah, menjadi sales terbaik, Sales of the Year tahun 2021. Wah, itu ada rasa kebanggaan, ada rasa bahagia, ya, pujian. Lulus dari kuliah S1, S2, S3 bahagia, ada kebanggaan, ada pride di sana. Jadi secara fisik dia tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Itulah kebahagiaan secara emosional, atau dari bahasa filsafatnya eudaimonia, ya, menurut Aristoteles. Nah, pertanyaannya Ibu dan Bapak, ketika jabatan tinggi, apakah menjamin kita mendapatkan kebahagiaan? Ketika kita mendapatkan penghargaan, apakah kita dijamin selalu merasakan kebahagiaan? Ya, bisa jadi belum tentu. Oke. Tetapi apakah salah kita hanya fokus pada kebahagiaan di dunia atau fisik, kemudian emosional atau eudaimonia? Tidak salah Ibu dan Bapak. Ya, kita boleh mencari kebahagiaan seperti itu. Namun, ya, ada satu hal kebahagiaan yang bisa jadi ini adalah kebahagiaan yang real, yang kita cari sesungguhnya. Apakah itu? Kebahagiaan yang ketiga yaitu epikureanisme, atau lebih kepada pemenuhan secara batiniah, atau bahasa secara kecerdasannya yaitu kecerdasan spiritual, atau SQ, spiritual quotient. Nah, bagaimanakah cara mendapatkan kebahagiaan spiritual ini? Bisa jadi kebahagiaan ini tidak bisa saya ajarkan atau saya sampaikan seperti ini. Tapi kebahagiaan spiritual ini adalah kebahagiaan melalui sebuah pencarian. Kebahagiaan melalui sebuah pencarian akan keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Keyakinan kepada Tuhan pencipta alam semesta. Keyakinan-keyakinan inilah yang sudah dicontohkan oleh para nabi lebih kurang 1.400 tahun yang lalu, atau bahkan lebih ribuan tahun yang lalu. Contohnya, dicontohkan oleh Nabi Musa, kalau kami sebagai Muslim, atau saudara kami yang Nasrani menyebutnya Moses, di mana beliau, ya, pergi ke atas gunung 40 hari 40 malam dan berbicara langsung dengan Tuhan. Ya, Tuhan, izinkan aku melihatmu. Aku percaya kepadamu, tapi izinkan aku melihatmu. Musa, kemudian Tuhan berkata, Allah berfirman, Musa, lihatlah gunung itu, ya, gunung Tursina itu. Ketika engkau mampu melihatnya, maka engkau akan melihatku. Tetapi ketika Allah ingin memperlihatkan, baru memperlihatkan cahaya kemuliaannya saja, gunung itu pun hancur, meledak, dan Musa jatuh pingsan. Kemudian ketika sadar, beliau berkata, Robi arini anzur ilaika. Ya Allah,
ya Tuhanku, Engkau nyata, Engkau benar. Aku beriman kepada Engkau. Demikian halnya kepada Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, atau Abraham, saudara kami yang Nasdem menyebutnya. Ketika itu beliau berkata, ya Tuhan tunjukkanlah. Awalnya beliau melihat bintang, oh itu mungkin Tuhanku. Tapi ketika siang kok hilang. Ketika melihat matahari, mungkin dia Tuhanku. Tapi ketika malam, mataharinya menghilang. Melihat bulan, hilang juga. Kemudian beliau berkata, Tuhan izinkan aku melihatmu. Kemudian Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, kemudian cincang-cincang letakkan di tempat-tempat yang berbeda dan panggillah dia. Dan ketika itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, burung itu datang kembali setelah dipotong-potong badannya. Dan keyakinan itu pun datang. Demikian halnya keyakinan yang dicari oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau berdiam diri selama sekian tahun di Gua Hira, hampir setiap malam. Ya, setelah beliau menikah dengan ibunda yang mulia Siti Khadijah. Ibu dan Bapak, itulah kebahagiaan yang ketiga, atau epikureanisme, atau kebahagiaan spiritual. Ya. Nah, kebahagiaan spiritual itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dalam arti kata, lalu bagaimana tandanya apabila kita mampu menikmati kebahagiaan yang ketiga itu? Di antaranya, Bapak Ibu, izinkan saya berbagi. Ketika Bapak Ibu, ketika kita semuanya mengetahui siapa diri kita, jadi ada 3 poin. Siapa sesungguhnya diri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana diri kita saat ini? Artinya kita mengetahui keberadaan diri kita, posisi kita sesungguhnya saat ini, Mas. Dan yang ketiga, mau kemana diri kita? Ketika ketiga ini mampu kita jawab dengan sebaik-baiknya, maka niscaya kita akan mendapatkan sebuah rasa kebahagiaan yang luar biasa. Lalu bagaimana seandainya ketiga-tiganya ini tidak kita dapatkan? Kalau ketiga-tiganya ini tidak kita dapatkan, bisa jadi kita akan mengalami yang namanya split personality, yaitu keterbelahan jiwa. Ya, apa maknanya? Ketika bekerja, ya di kantor, fokusnya malah di rumah, ingat keluarga. Ketika di rumah, fokusnya adalah malah ke pekerjaan. Jadi tidak bisa fokus, keterbelahan, kan dia tidak tahu apa yang diinginkan. Atau anak muda, ya, yang kita saat ini banyak temui, dia galau. Kalau bahasanya kolonial, milenial, galau ya. Galau, bahkan yang lebih parah adalah bunuh diri. Nah, itu ketika dia tidak mengetahui siapa dirinya, di mana saat ini keberadaannya, dan mau kemana. Nah, itulah 3 pertanyaan yang dulu juga dicari oleh para nabi. Keresahan, ya, keingin tahuan tentang keberadaan Tuhan, tentang keberadaan penciptanya, tentang keberadaan diri kita, siapa diri kita. Itulah kebahagiaan yang ketiga. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, saya izin seandainya nanti ada ayat Quran ataupun terjemahan dari Al-Quran, mohon izin bagi saudara kami yang Protestan, yang Katolik, yang Hindu dan Buddha, silakan diterjemahkan dalam bahasa agamanya. Karena saya yakin ini universal nilainya, ya. Karena saya Muslim, jadi saya pakai Quran supaya anchor-nya itu jelas, supaya jangkarannya itu kuat, gitu. Ya, mohon izin. Nah, lanjut. Ini gambaran adalah kebahagiaan secara fisik, ya kan? Rumahnya mewah, ya, hartanya di mana-mana. Kemudian mobilnya, wah, supercar semua, ya, minimal BMW, Mercy, Audi atau VW, ada semuanya, ya. Rumahnya nggak cuman tipe 21, tapi tipenya sampai ya banyak, ada kolam renangnya dan sebagainya, besar luas. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya nih, menurut Ibu dan Bapak, kira-kira siapakah yang menentukan kebahagiaan itu? Atau siapa sajakah yang bisa menjadi insan yang bahagia? Siapa kira-kira? Diri sendiri. Diri sendiri. Betul, 100 untuk Bu Yuni. Ya, luar biasa Bu Yuni. Yes, diri sendiri. Bapak Ibu, Bu Yuni udah banyak. Ya nggak nih? Iya. Hadiahnya sudah banyak Bu ya. Boleh nanti dibagi-bagi. Iya, bagi ya Bu. Udah dapat bocoran Bu Yuni nih kayaknya. Bu Yuni dapat bocoran. Ibu dan Bapak, yang paling menentukan kebahagiaan adalah benar sekali, yaitu diri kita sendiri. Artinya apa?
diri kita merasakan kebahagiaan atau merasakan kesedihan atau mungkin merasakan nelangsa, maka sesungguhnya kita yang menentukan. Contohnya, maka disebutkan 1400 tahun yang lalu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti Ibu dan Bapak, bahagia itu bisa tidak kita memilihnya? Hari ini tadi, tanggal 9 Januari, hari Minggu, apa yang sudah kita tanamkan dalam diri kita 5 detik pertama ketika kita bangun tidur? Apakah kita sudah memutuskan bahagia atau justru kita merasakan sebuah hal yang membuat kita sengsara? Ya, hari Minggu di rumah aja atau seperti apa? Nah, itu mempengaruhi ke depan kehidupan kita. Ya, tapi semoga semua yang ada di grup 4 ataupun di Managers Club ini semuanya merasakan kebahagiaan. Cirinya apa? Amin. Bersyukur dan Amin. bersabar. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak semuanya, maka semuanya bergantung kepada diri kita sendiri. Kita yang mengendalikan kehidupan kita. Kita yang ingin mencapai apa yang kita inginkan. Jadi ketika kami sampaikan mengenai tema kesuksesan dan kebahagiaan, maka sesungguhnya semua itu bergantung kepada diri kita sendiri. Ibu dan Bapak sudah mengetahui jawabannya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita inginkan kebahagiaan atau kesuksesan juga. Betul ya? Pengen sukses. Sukses itu juga banyak macamnya. Ada sukses secara karir, ada sukses secara keluarga, ada sukses dalam sosial masyarakat, ada sukses dalam bernegara sebagai pemimpin negara misalnya, atau sukses sebagai kepala daerah dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ingin dapatkan. Ya. Next. Nah, lalu bagaimanakah caranya sih supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan? Tentu caranya sangat banyak. Masing-masing dari kita memiliki cara masing-masing. Secara individu kita punya. Namun kalau saya boleh tarik ya ke 1400 tahun yang lalu, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Apakah itu? Kita langsung tarik ke tujuan diciptakan kita sebagai manusia. Ya, Tuhan berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kuncinya di sini apa, Ibu dan Bapak? Beribadah. Beribadah itu dalam arti kata kita sebagai hamba Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan. Betul ya? Artinya ketika kita mengabdi, maka kita sebagai pelayan. Kita melayani Tuhan. Kita menjadi khalifah kalau bahasa Muslim ya. Kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Yaitu mengabdi kepada Tuhan. Nah, konteks ibadah di dalam kehidupan kita ini, apakah ibadah secara ritual kepada kehidupan kita, artinya masing-masingnya apapun agama kita, apakah hanya sekedar konsep ritual bagi Muslim? Ibadahnya hanya 5 kali wajib setiap hari, atau mungkin bagi saudaraku yang setiap minggu ke gereja atau ke tempat ibadah lainnya, apakah hanya seperti itu konteks ibadahnya? Bayangkan Bapak Ibu, kalau ibadah kita hanya 5 waktu, sholat 5 waktu bagi Muslim, setiap hari, ya, padahal kita diberikan waktu oleh Tuhan itu 24 jam. Betul ya? 24 jam. Artinya, kalau sholat 5 waktu, satu waktunya lebih kurang, let's say 10 menit, berarti kalau 5, anggaplah 50 menit. Atau dengan zikirnya, let's say 1 jam, 60 menit. Ya, 60 menit atau 1 jam. Berarti, 24 jam, kita hanya meluangkan waktu 1 jam untuk beribadah kepada Tuhan. Betul ya? Artinya adalah kita hanya meluangkan waktu 1 jam beribadah kepada Tuhan. Berarti 23 jam tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal tujuan kita diciptakan adalah beribadah. Lalu bagaimana dengan 23 jam kita? Kita akan menjadi orang yang merugi. Apakah seperti itu? Nah, itulah Bapak Ibu, ketika kita melayani, ketika kita beribadah, ketika kita menjadi abdi Tuhan, ketika kita menjadi hamba Tuhan,
maka konteksnya tidak hanya sekedar hablum minallah atau hubungan langsung dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana kita juga mengabdi atau melayani kepada sesama kita, kepada sesama makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, atau melayani keluarga kita, atau melayani lingkungan kita, atau melayani rekan kerja kita, teman kantor kita, atasan kita, bawahan kita, anak buah kita, staf kita, dan sebagainya. Suami kita, istri kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, dan sebagainya. Setuju ya, Ibu dan Bapak ya? Itulah kenapa di sini kami berikan bagaimana kita melayani secara bahagia dan bagaimana kita bahagia dalam melayani. Berapa nih? Jam 20. Oke, 5 menit lagi kita break ya. Nah, lanjut Ibu dan Bapak. Oke, kita masuk sekarang ke tema melayani. Jadi saya hubungkan tadi konteks secara spiritualnya, lalu kita akan masuk aplikasinya dalam dunia kerja. Dalam hal ini service excellence ya, serial service excellence ini yang dikatakan Bu Muri tadi 2 hari, saya persempit menjadi 1 jam. Namun sebelum dilanjutkan, kita break dulu 5 menit untuk kuis dan juga bagi-bagi hadiah dari grup 4. Saya serahkan kembali kepada Bu Murni. Silakan Bu Murni. Oke, disambut Bu. Luar biasa sekali Pak Singgi pemaparannya. Nah, supaya tidak ngantuk ya. Itu sangat sederhana. Yang pertama, tahu tentang diri kita, hobi kita, dan kesenangan kita. Yang kedua, tetap jaga kesehatan dengan selalu minum madu. Sebelum berangkat kerja, saya biasa minum madu terlebih dahulu. Luar biasa, badan kita menjadikan segar seperti mobil yang dikasih vitamin Ecores. Bagi Anda yang belum tahu apa itu Ecoresing, semoga video ini bisa membantu Anda. Selamat menyaksikan. Ecoresing adalah aditif bahan bakar minyak yang terbuat dari 100% bahan organik. Ecoresing ini sangat aman untuk mesin. Ecoresing memiliki 2 varian, Ecoresing untuk bensin dan Ecoresing untuk solar. Ecoresing bisa digunakan untuk semua jenis mesin. Bisa digunakan untuk motor, mobil, alat berat, perahu, pabrik, genset, dan semua jenis mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dan bahan bakar solar. Ecoresing diproduksi oleh Putra Bangsa, hasil penelitian sarjana ITB lebih dari 10 tahun. Ecoresing telah diuji dinotes oleh Motor Plus. Hasil pengujian membuktikan performa mesin menjadi lebih maksimal setelah penggunaan Ecoresing. Ecoresing telah lulus uji emisi oleh Dinas Perhubungan dan bengkel resmi di seluruh Indonesia. Hasil pengujian membuktikan Ecoresing mampu menghilangkan emisi gas buang hingga 100%. Ini pertama kali di Indonesia dan pertama kali di dunia. Ecoresing telah diekspor ke Asia dan Eropa. Lebih dari 15 negara telah menggunakan Ecoresing. Ecoresing diakui oleh dunia sebagai penghemat energi, bebas emisi dan polusi hingga 100%. Berikut ini adalah kinerja dan manfaat Ecoresing. Ecoresing mampu meningkatkan kualitas bahan bakar minyak, mampu meningkatkan kualitas premium menjadi pertama, mampu meningkatkan kualitas pertalite menjadi pertama, mampu meningkatkan kualitas pertamax menjadi pertamax turbo, dan mampu meningkatkan kualitas biosolar menjadi solar deck. Ecoresing memberikan perawatan pada mesin, membersihkan kerak tangki, busi, dan ruang bakar. Ecoresing juga melindungi mesin dengan nanoteknologi. Berikut adalah ilustrasi pembakaran bahan bakar minyak. Pada saat pembakaran bahan bakar minyak, Ecoresing mampu melindungi gesekan mesin dan silinder. Melicinkan gerak piston, performa mesin menjadi maksimal, mesin tidak cepat panas, dan oli mesin menjadi lebih awet. Ecoresing mampu menyempurnakan pembakaran, menghilangkan knocking dan melitik, menambah tenaga dan akselerasi. Berikut ini ilustrasi sistem pembakaran. Pada saat hasil pembakaran sempurna, tenaga dan akselerasi menjadi maksimal, tidak meninggalkan kerak, dan tidak mengeluarkan polusi udara. Ecoresing menghemat energi, bebas emisi dan polusi, menghemat bahan bakar minyak hingga 50%, memperpanjang usia oli hingga 3 kali lipat, dan mampu menghilangkan emisi dan polusi hingga 100%. Selamat menggunakan Ecoresing, semoga Anda mendapatkan manfaat dari produk Ecoresing.
teman-teman semua, saya sudah mencoba produk ini menjadi bahan bakar yang lebih irit. Menggunakan EcoRes, karena dengan EcoRes bensin kita akan irit, jadi hobi kita bisa tersalurkan. EcoRes luar biasa. EcoRes ini ya bisa dibilang ya bukan kaleng-kaleng, ya. Ya saya sarankan yang lain yang belum mencoba silahkan mencoba. Bisa dipakai untuk satu tangki mobil. Akselerasinya nyaman, tarikannya wus 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 dan irit. EcoRacing. Tarikan lebih enteng. Rasakan perbedaannya. EcoRacing Pertalite rasa pertama. EcoRes selalu menemani kita. Terima kasih. Tetap semangat. Oke, luar biasa ini. Luar biasa. Selik banget ya. Oke. Bintangnya semua dari grup manajer sini, Bu. Nggak ada yang lain. Bagaimana? Dari kita semua itu bintangnya, bintang iklannya. Iya, betul. Dilanjut dulu nih. Pertanyaannya ya, mohon disimak Bapak Ibu. Setelah tadi iklan tayang, ya, produk apa yang tadi oleh sama dan teman-teman berikutnya yang digunakan? Produk apa, Bu? Bapak? EcoRacing. Ya. Resen ya, resen ya. Jadi nanti yang nilai Pak Joko, izin Pak Joko, nilai Pak Joko. Ya, nanti mungkin jawabannya ditulis di chat dan diumumkan di akhir ya, Bu ya. Biar menghemat waktu. Ini biar kita udah ada beberapa pemenang nih sebenarnya ya. Kita udah ada beberapa pemenang dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Nanti akan kami umumkan di akhir acara Bapak Ibu. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap di acara ini ya Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu, lalu kita akan masuk ke industri jasa pelayanan, di mana ini kami ambil dari sebuah survei, ya, bahwa ternyata ya, survei ini dilakukan setiap 10 tahun, ya, dari tahun 1840 sampai 2010, ya, jadi sudah 10 tahun kemudian 2020 ya. Yang kalau kita lihat di sini bahwa ternyata industri pelayanan atau jasa pelayanan ini mendominasi bahkan sampai saat ini. Ya. Dan kita ketahui agriculture ataupun industri yang lainnya dia sempat menurun. Kalah dengan industri pelayanan. Terbukti saat ini Bapak Ibu hampir semuanya bahkan perusahaan-perusahaan unicorn itu mendominasi di jasa. Bahkan Traveloka yang dulunya menyediakan jasa tiket, hotel, saat ini pun juga merambah ke jasa pengiriman makanan, ya, pembelian makanan, seperti halnya GoFood ataupun GrabFood. Kita lihat di sini ada rasa-rasa dunia, di mana mayoritas dari mereka adalah bergerak di bidang pelayanan jasa, dari Amazon, ya, yang digawangi oleh Jeff Bezos, ya. Kemudian ada Citi, ada Google, ada Walmart, ada Tokopedia, ada Gojek, dan masih banyak lagi. Mereka mendominasi ya, industri jasa. Lalu apa sih yang disebut dengan jasa pelayanan? Suaranya putus-putus Pak Singgi. Hilang Pak Singgi. Pak Singgi. Putus lagi Pak Singgi. Pakein EcoRacing Pak. Dibahagikan dulu sinyalnya Pak. Pak Singgi. Pak Singgi menderita, ada yang bahagia. Harus bahagia tadi katanya. 2 cm ke kiri ke kanan. Iya benar. Benar Bu Yuni udah mempraktekin itu. Pak Singgi. Pak Singgi nggak denger tuh kita ngomong Ya, apa. Pak Singgi mau membahagiakan apa dibahagiakan? Kayaknya Sepertinya maunya dibahagiakan tuh Bu Mary. minta sinyalnya minta di hipnoterapi dulu sama Bu Mary nih. Oh iya benar, belum dihipnoterapi sama Bu Mary. Dikasih madu sama EcoRacing, Bu. Iya, kasih. Pak Singgi menghilang.
Pak Joko aja deh yang gantiin. Ini pemeran pengganti ini. Mungkin Pak Singgih kehilangan sinyal tadi sedikit. Iya. Ini kita Ya, sambil sinyalnya naik menantikan turun ya. sepertinya. Nggak sedikit Pak, agak banyak ini. Hilang masalahnya habis. Dia nggak naik pohon sih, harusnya naik ke pohon kelapa ya. Pak Singgi. Bentar, Bu, kita nantikan beliaunya gabung lagi nih. Mas Singgi lagi minum madu dulu Bu, biar bahagia. Oh. Betul Bu Puji. Atau bikin iklan. Gus lagi. Katanya Pak dikasih kuis Pak dulu Pak. Oh ya, kuis dulu kayaknya ya. Ya kasih kuis dulu momen. Pak Joko. Ya Bu, masih di sini Bu. Pak, biar nggak tegang Pak, buat ngisi kekosongan, kita bikin ini aja Pak ya. Boleh deh contek dari grup 3. Boleh siapa yang buat pantun yang bertemakan bahagia. Yang pertama, pantun yang bagus. Itu yang pemenangnya Pak. Boleh, silakan kita lempar ke audien ya Pak Joko ya. Aku boleh lagi. Bu. Oke, ayo. Cepat yang bagus yang dapat. Monggo Bu Yuni, silakan Bu. Izin Bu, Taufik Bu. Oh. Boleh. Siapa tadi? Taufik Bu, Taufik Bu. Ayo udah Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Pak Taufik ini dari Madura ini. Dari Semenap. Semenap ini, Ayo Semenap Pak, ini. mana pantun bahagianya Pak? Beli kayu lalu dipahat, habis dipahat lalu dibakar. Pilihlah bisnis yang sehat agar tak menempuh jalan yang sukar. Hore. Cakep. Kita tampung dulu ya Bu ya. Tapi ketawa nih kurang. Ayo lanjut Pak Taufik. Lagi. Ada lagi yang mau pantun? Ayo, boleh. Lagi. Siapa Makan takut? jeruk. Siapa Makan takut? jeruk, kulitnya dibuang. Yang pertama ini Bu. Bagaimana? Bahagianya mana? Bahagianya mana? Bahagia. Pokoknya harus ada tema bahagianya Pak. Iya dong. Saya Makan dong. jeruk. Bu Mary kayaknya udah siap nih. Boleh dong. Bu Mary mau kasih pantun bahagia. Boleh. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Jangan lupa ke Himalaya juga. Ya, senang sekali grup join grup 4 karena selalu bikin bahagia. Cakep. Juara Bu Mary juara. Bu Mary juara nih. Bu Mary juara nih. Bu Mary kayaknya orang pandai bikin pantun itu biasanya bahagia, Bu. Lihat Bu Mary aja sudah bahagia. Senyumnya itu membuat bahagia. Bisa aja Bu Mary. Mana hadiahnya apa ini? Oh nanti terakhir Bu, di sesi terakhir nanti diumumin. Waduh. Tuhan, Pak Joko boleh ikutan Bu Murni. Pak Singgi sudah bisa join. Bu Murni boleh ikutan pantunnya. Boleh silakan. Simpan dulu Bu, simpan duit di akhir ini Bu. Oh simpan dulu kata Pak Joko. Simpan dulu ya Bu ya, sabar Pak ya, Singgi sudah bisa sabar. join lagi nih kelihatannya. Simpan dulu ya Bu, nanti boleh pantun. Sekarang kita ikutin materi lagi. Silakan Pak Singgi, silakan. Baik, tadi sampai mana tadi ya? Kenyang Pak, kenyang belum? Sudah minum madunya Pak? Sudah bahagia. Pelayanan. Sampai pelayanan Pak Singgi. Sampai pelayanan ya. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini gantian komputernya nih yang ngehang nih, jaringannya nggak nyambung. Baik. Nah, apa yang disebut dengan jasa pelayanan? Di sini saya ingin memberikan sebuah simpulan dari pengertiannya. Jasa pelayanan adalah sebuah kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk fisik atau konstruksi, umumnya dikonsumsi pada saat diproduksi. Jadi ketika diproduksi itu sudah langsung dikonsumsi. Nah seperti saat ini nih, ketika saya present materi, saya produksi, Bapak Ibu langsung mengkonsumsinya. Itulah jasa pelayanan. Nah, bentar Bapak Ibu, saya cek dulu. Ini internetnya agak kacau ini. Nah, oke lanjut ya. Jasa pelayanan adalah semua kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk fisik atau konstruksi. Umumnya dikonsumsi
pada Pak saat Singgi. diproduksi. Pak Ya. Singgi nggak ada slide ya yang ditampilkan? Bentar Bu, ini komputernya saya sambungkan dulu ke internet, ini keputus tadi. Oh, Ini oke. bentar nih. Tadi orangnya, sekarang komputernya Bu Mary. Mesti Ini hipnosis ini, sesama hipnotism ini. Tapi memang biasanya kalau memberikan materi gini langsung diuji coba, Bu. Beneran nggak sih kamu ada gangguan gini masih tetap happy? Biasanya gitu, Bu. Enggak, 2 cm ke kanan nggak? Iya, masih 2 cm. Ternyata kita semua masih happy ya dengan semua kendala yang ada. Iya, harus tetap happy supaya solusinya selalu bisa, insya Allah bisa selalu dapat solusi. Nah, oke, saya ini launch meeting lagi, open Zoom. Baik, ini tadi sekilas tentang jasa pelayanan. Kemudian ini dulu Bu ya, saya sampaikan dulu. Nanti semoga bisa sambil saya berusaha untuk nyambungkan ke internet. Lalu apa sajakah? Mengapa sih kok jasa pelayanan itu penting? Nah, tentu Bapak Ibu pun juga sangat expert dalam jasa pelayanan. Ya. Nah, yang pertama, karena jasa itu menyediakan solusi. Setuju Ibu ya? Jasa itu menyediakan solusi. Contohlah, anggaplah kita ambil Gojek. Dulu ojek kita harus ke depan dulu kalau kita tinggal di sebuah klaster atau perumahan, harus ke depan karena ke Opang dulu. Tapi sekarang dari rumah pun, dari dalam kamar pun kita bisa langsung order Gojek. Atau bahkan makanan, mau beli makan kita harus keluar dulu, atau kita nyari taksi harus telepon dulu. Sekarang semuanya serba mudah dengan smartphone kita. Kemudian tiket, kita mau pergi ke mana, ke tempat tujuan kita pun juga saat ini pun juga dimudahkan. Nah, ini izin saya share screen lagi. Nah, yang pertama adalah tadi, jasa itu menyediakan solusi. Yang kedua, karena jasa memberikan nilai tambah. Betul, Bu ya? Pak, jasa. Jadi ketika kita membeli sebuah produk fisik, tentu dengan ada hal yang produk yang maka kita lebih memilih dengan pelayanan yang diberikan, jasa yang diberikan. Saya ambil contoh yaitu Zappos. Zappos itu dulu jadi Zappos itu toko online sepatu, khusus sepatu. Ya, yang kemudian diakuisisi oleh Amazon dan menjadi sebuah industri yang besar, Zappos, Zappos.com ya. CEO-nya Tony Hsieh. Zappos ini hanya dulunya menyediakan sepatu online, tetapi ternyata dia punya value yang luar biasa unik dan keren. Value-nya adalah yang pertama yaitu wow. Apa artinya? Jadi ketika siapapun yang menghubungi Zappos.com, maka dia merasakan wow. Ya, nanti Bapak bisa searching di Google Zappos.com. Meskipun ketika telepon kita menyediakan sepatu, tetapi ketika ada yang bertanya, saya mau pesan pizza seperti itu katakanlah. Ada yang dulu iseng, dibantu sama dia. Oke, kalau pizza order bla bla bla, saya bantu mau pesan yang ukuran yang berapa, rasanya apa, seperti itu Zappos. Saking-sakingnya dia ingin memberikan sebuah pengalaman akan experience ya, pengalaman akan pelayanan. Ya, jadi dia nilai yang pertamanya wow, menjadikan customer yang menghubungi itu wow karena dia online. Ya, memberikan itu nilai tambahnya, sehingga dia menjadi raksasan. Kemudian jasa juga berarti profit. Bakso yang enak dengan bakso yang cukup enak, tetapi pelayanannya berbeda. Ya, yang enak ini pelayanannya judes misalnya, bimoli, bibir monyol 5 mili ke depan. Tapi yang cukupan enak ini dia melayani dengan wah, ketika kita datang sudah disambut, bagaikan kita ini sultan, raja. Maka dengan rasa yang tidak begitu berbeda jauh, maka biasanya yang pelayanan yang bagus ini yang lebih ramai. Ya. Oke, karena jasa itu adalah keunikan. Ya, jasa itu unik karena masing-masing perusahaan, masing-masing individu itulah individu yang berbeda. Jadi mereka punya keunikan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ya, pizza A dengan pizza B, cara pelayanan pun beda. Ya. Metrap satu dengan metrap yang lainnya pun juga beda-beda ya, ada keunikan.
Nah, sekarang kita akan masuk jasa tadi sudah kita ketahui seperti apa, dan kita akan kaitkan dengan teknologi, di mana saat ini kita masuk ke dalam era yang disebut dengan VUCA. Ya, VUCA ada yang tahu apa itu VUCA? Ini pertanyaan nih, ya, boleh dijawab di chat ya. VUCA nanti yang benar dapat hadiah ya di sini ya. VUCA, oke. VUCA dalam kondisi yang uncertainty. Ya. VUCA itu kepanjangannya dari volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi keadaan yang tidak jelas. Ya, maka di sini dibutuhkan yang namanya agile, supaya kita bisa selalu beradaptasi. Ya, langsung aja, ya, supaya tidak terlalu malam. Baik, Bapak Ibu, ini Jack Ma, saya berikan video dari Jack Ma. Lalu seperti apa industri saat ini? Kedengeran Bapak Ibu ya? Enggak kedengeran. Rob Sherson. Oke. Baik, ini pada intinya ketika Jack Ma ini diwawancara, dia menyebutkan bahwa ke depannya teknologi ini akan sangat luar biasa. Bahkan tenaga manusia itu akan kalah dengan mesin. Tenaga manusia itu akan kalah dengan yang namanya AI, artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Itu akan jauh kalah, manusia itu akan kalah. Tetapi dari segi tenaga mungkin bisa digantikan. Tetapi ada hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Ada hal yang tidak bisa digantikan oleh yang namanya robot atau kecerdasan buatan. Apakah itu? Jack Ma menyebutnya yaitu values, di mana manusia itu punya novelty, manusia punya yang namanya warmness, ya, kehangatan, kemudian juga ada kebijaksanaan, kehangatan, ya, seperti itu yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun saat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan oleh mesin, oleh kecerdasan buatan, tetapi ini yang membuat manusia itu tetap diperlukan. Ya. Nah, lalu seperti apa? Nah, kita akan melihat di sini kan banyak kan dari Indofarma. Ya, bahkan Pak Ari juga IGM Pak ya, Indofarma lah ya secara global, atau banyak rekan-rekan dari Indofarma. Kalau boleh karena ini banyak Indofarma, saya boleh ya mengulik dikit dari Indofarma ya. Pak Ian juga dari Indofarma Pak Ian ya. Oke. Bapak Ibu. Bukan dari Indofarma. Oh bukan. Dari Astra Pak ya dulu ya Pak Ian kalau tidak salah. Oh, dari. Baik. Bapak Ibu, kita lihat iklan berikut ini, iklan dari, saya ambil dari profilnya websitenya Indofarma. Seperti apa sih yang diberikan Indofarma? Kita lihat. Sudah ada? Ya, udah ada. Ini ayahku hebat, selalu melindungi dan menjagaku. Kata ayah tidak boleh sakit, agar selalu bersamaku. Ketika aku sakit, ayah juga merawatku agar cepat sembuh. Kata ayah, agar tidak kena virus, selalu menggunakan hand sanitizer dan mengingatkanku agar selalu menggunakan masker. Ayahku baik, selalu berbagi. Di kantornya punya masker banyak banget. Ayahku rajin bekerja agar bisa menolong banyak orang. Ayahku hebat. Indofarma. Tepuk tangan dulu buat Indofarma. Oh, luar biasa. Next, luar biasa, hebat. Nah, Bapak Ibu, dari iklan Indofarma tersebut, kira-kira yang ditonjolkan itu apanya, Bapak Ibu? Apakah produk fisiknya atau value yang ingin dimunculkan? Apakah hanya sekedar value? Pelayanannya, benar sekali. Bahkan tadi value-nya. Anaknya tadi menyampaikan bahwa ayahku bekerja agar orang lain bahagia. Wah, luar biasa. Ini kan berarti orang-orang Indofarma ini adalah agent of change, yaitu untuk berbagi kebahagiaan. Ya, luar biasa. Nah, di sini kita akan melihat tadi kaitannya dengan melayani tadi. Bapak Ibu, ketika saya mundur lagi ke belakang ya, flashback,
ada 24 jam waktu kita, yang 1 jam untuk ibadah. Lalu bagaimana dengan 23 jam yang lainnya? Oke, let's say 23 itu kita bekerja berapa jam Bapak Ibu? Anggaplah 8 jam, atau bisa jadi lebih. Bahkan bisa jadi 10 jam, atau lebih lagi untuk yang sudah level middle up misalnya, 20 jam katakanlah. Atau kita ukur aja lah, katakanlah rata-rata ya 8 jam sehari. Sisanya mungkin untuk tidur atau waktu kerja dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana ketika kita bekerja, kita bisa menjadi hamba Tuhan, melayani hamba Tuhan, melayani Tuhan secara langsung ataupun tidak langsung juga melayani hamba-hambanya Tuhan. Oke, kalau kita lihat, ternyata BUMN saat ini punya values yang disebut dengan akhlak, betul ya? Akhlak adalah core values yang harus dimiliki segenap insan BUMN Indonesia dan afiliasinya, termasuk di dalamnya Indofarma. Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu isi dari akhlak? Yang pertama adalah amanah, betul ya? Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, harmonis. Yang keempat, loyal. Yang kelima adalah adaptif dan kolaborasi. Bapak Ibu mohon izin ya untuk Indofarma, saya ambil servisnya ya, secara keseluruhan tentang BUMN. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, apakah nilai amanah ini hanyalah dilaksanakan ketika di rumah saja, Bapak Ibu? Apakah amanah ini hanya berlaku ketika di kantor? Apakah amanah hanya berlaku ketika Bapak Ibu bekerja? Boleh nggak kalau nilai amanah ini saya bawa pulang? Boleh nggak kalau sebagai insan Indofarma saya mengaplikasikan amanah ini ketika saya sudah di rumah? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Harus Saya, malah, Pak. Harus ya, wajib. Harus. Oke. Harus. Saya sebagai bukan dari insan Indofarma, boleh nggak saya menerapkan nilai amanah ini? Boleh pasti. Jadi values amanah ini secara artefak dia tertulis di BUMN, dia tertulis di Indofarma. Tetapi secara nilai, secara emosional, secara spiritual ini boleh ya semua orang mengaplikasikannya. Betul tidak? Kalau saya bilang akhlak ini itu adalah bibitnya, dan akhlak ini amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan kita perlu yang namanya pot atau tempat untuk supaya bibit ini tumbuh. Nah, tanahnya itu jiwa. Jadi saya lebih ke jiwanya ini ya. Kita fokus ke jiwanya karena potnya ini adalah sistem yang menjaga supaya tanahnya ini nggak kemana-mana, tetap dia menghidupkan bibit ini supaya dia tumbuh dan menjadi bunga. Bunganya itu tadi ya, amanah, kompeten, harmonis dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan lebih lihat lebih jauh lagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bekerja selama 8 jam, ya, kita lihat ketika Bapak Ibu mengabdi atau menjalankan amanah, di sini berarti Bapak Ibu memberikan pelayanan dengan penuh amanah. Betul tidak Bapak Ibu? Dengan penuh kesungguhan amanah. Kita lihat lebih jauh lagi. Lalu dari manakah sesungguhnya amanah ini? Values ini sesungguhnya dari mana sih? Amanah. Siapakah yang maha memiliki amanah atau tanggung jawab? Siapa yang maha bertanggung jawab Bapak Ibu? Asalnya dari mana kira-kira nilai-nilai ini? Karena bisa jadi nilai-nilai ini adalah bahasa universal. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada nggak di antara yang ikut Zoom ini yang tidak setuju atau tidak menyukai nilai amanah? Nggak ada. Ada nggak yang tidak menyukai kompeten? Tidak ada. Ada nggak yang tidak menyukai harmonis? Tidak ada. Ada nggak yang tidak menyukai loyal? Atau benci dengan adaptif? Ya, sangat membenci kolaborasi. Ada nggak? Kalau Bapak Ibu tadi ingin sukses, ingin bahagia, kira-kira nilai ini diperlukan tidak Bapak Ibu? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan sebagainya. Pasti diperlukan. Kalau Ibu dan Bapak ingin menjadi orang yang terkenal, caranya mudah. Besok di depan kantor demo. Saya insan BUMN yang anti amanah. Saya insan BUMN yang anti kompeten.
Saya menolak harmonis, saya menolak loyal. Saya tidak ingin menjadi adaptif, saya tidak ingin berkolaborasi. Kira-kira apakah Bapak Ibu bisa menjadi orang yang sukses? Bisa diterima? Langsung Bisa jadi Bisa Pak, bisa dikeluarin SK Pak, pesangon. Bisa dikeluarin dan dapat pesangon. Oke. Bagus Pak, Lalu pesangon itu. kasih pesangon. Lalu dari manakah amanah ini Bapak Ibu? Siapakah yang mengajarkan amanah ini kira-kira? Apakah orang tua kita? Ya. Lalu orang tua kita siapa yang ngajari? Orang tuanya lagi. Orang tuanya kalau kita tarik sumbernya dari mana Bapak Ibu? Allah. Siapa yang mengajari? Dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lebih jauh lagi. Dari nama-nama ini kalau kita lebih lihat lagi, ini sesungguhnya nama apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Amanah, kompeten, harmonis, loyal. Ini sesungguhnya nama-nama apa ini? Value ini dari apa nih sesungguhnya? Kalau kita lihat lebih jauh lagi, kan tadi katanya dari Allah. Betul ya? Berarti kita ambil dari mana nih? Dari apanya kira-kira? Nama-nama ini siapa yang memilikinya? Asmaul Husna. Yes, betul sekali. Kita menyebutnya Muslim Asmaul Husna atau nama-nama terbaik, ya. Siapakah yang Maha bertanggung jawab, Bapak Ibu? Allah yang Maha memegang amanah. Asmaul Husnanya apa? Al-Amin. Yes, Al-Amin. Tadi sudah muncul ya. Al-Amin. Al-Amin. Ya. Nah, ini Pak Ian ini jagonya yang Asmaul Husna nih. Saya juga berguru kepada Pak Ian untuk menghafal Asmaul Husna. Oke, Al-Amin. Kemudian yang kedua, siapa Bapak Ibu? Kemudian loyal, al-muhaimin yang menjaga, adaptif, al-akhir, kemudian yang maha mengumpulkan, al-jami, berjamaah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bekerja di Indofarma khususnya atau BUMN pada umumnya, ketika Bapak Ibu sedang memegang teguh amanah, maka Bapak Ibu sesungguhnya sedang mengamalkan ataupun mengapresiasi ataupun melafalkan siapa Bapak Ibu? Allah Al-Mu'min yang maha bertanggung jawab atau yang maha menjaga keamanan. Ketika Bapak Ibu sedang kompeten dengan pekerjaannya, selalu berusaha meningkatkan kompetensinya, maka sesungguhnya Bapak Ibu sedang berusaha mengabdi kepada Tuhan Al-Wasi yang maha luas. Ya, secara Asmaul Husna ini nanti Bapak Ibu boleh dicari, ya tidak pasti ini, boleh dicari yang lebih spesifik lagi. Ya, jadi ini saya gambarkan secara umum saja. Kemudian harmonis, peduli, harmoni, saling menyayangi, ar-rahim. Kemudian loyal, ya, cenderung untuk fokus kepada perusahaan, untuk bagaimana memajukan perusahaan. Maka Bapak Ibu sedang mengamalkan, melafazkan Allah Al-Muhaimin yang maha menjaga. Ketika Bapak Ibu adaptif, maka Bapak Ibu sudah mengabdi, beribadah kepada Allah Tuhan Al-Kabir yang memiliki kebesaran untuk melakukan adaptasi, untuk penyesuaian. Dan ketika Bapak Ibu berkolaborasi antar divisi 1, divisi A, B, C, dan segala macam, maka Bapak Ibu sedang berjamaah. Sedang mengabdi kepada Allah Al-Jami yang maha mengumpulkan, yang maha berjamaah. Maka Bapak Ibu, inilah bisa jadi arti dari sajadah panjang kita. Bahwa sesungguhnya pengabdian kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Allah, tidak hanya sekedar ketika kita beribadah. Karena setiap saat, setiap waktu, Allah ini selalu melihat kita. Ya, setiap saat, setiap waktu, bahkan mengetahui. Bahkan detik ini pun, kejadian ini pun, ya, kemudian tadi sinyal yang jelek, kemudian juga detik ini pun terjadi atas izin dan ridho Allah Ta'ala. Itulah kenapa ada dua hal supaya kita senantiasa merasakan kebahagiaan. Ya, setelah menjadi abdi Tuhan, kita pun juga harus bersyukur dan bahagia. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak yang bisa kami sampaikan. Dan seperti halnya ketika kita melihat ini iklan Singapore Airlines. Jadi ketika dia memunculkan iklannya, dia tidak menonjolkan pesawatnya, bahkan nggak ada gambar pesawatnya. Tetapi ini yang mereka sampaikan, bagaimana
experience ya, pengalaman yang ingin diberikan kepada para penumpangnya. Such a gentle way about you. All around the world, wouldn't go away without you. Singapore girl, you're a great way to life. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan, bagaimana ketika kita bekerja, ketika kita melayani, maka kita memegang teguh values yang sungguh-sungguhnya adalah bagian dari pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk pelatihan Service Excellence ini, kalau kami sampaikan dalam offline, kami ada 7 values yang bisa kami adjust, kemudian bisa juga diterapkan atau disinkronkan dengan values dari perusahaan, supaya di sana kita lebih detail tentang how to-nya. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin, kesalahan murni dari kami sebagai manusia. Apabila ada kebaikan, ada kelebihan, murni dari Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada Pak Ari atas sharing ilmunya yang awalnya ingin mensedekahkan ilmunya, niat tulusnya, niat baiknya yang menjadi sebesar ini. Kemudian Pak Ian, ya, mohon maaf sekiranya saya menyebut salah. Kemudian juga kepada Kang Lintang yang berbagi ilmunya, pagi-pagi saya WA dan beliau menanggapi dengan penuh kesungguhan. Masya Allah. Terima kasih kepada Pak Joko, grup 4, ya, Bu Murni, Bu Huji, Bu Mary, Bu Liviana, Pak Mursal, Pak Coach Ray, dan juga ada Pak Didi, ada Pak Arma, ada dan masih banyak lagi. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga yang tidak disebutkan pun tidak mengurangi kemuliaan dan ketulusannya dalam pengabdian selama ini. Terima kasih, demikian dari saya. Silakan saya kembalikan kepada Bu Murni dan bisa dibagi lagi hadiahnya. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Singgi yang sudah membawakan materinya begitu bagus. Semoga ilmu yang Bapak share ke kami semua menjadi amal jariah buat Pak Singgi, dan semoga ilmu yang diberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang bahagia secara harfiah dan secara hakiki. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum pengumuman, tim kami masih ada tersedia 2 voucher lagi, 2 hadiah lagi untuk Pak Singgi mau memberikan pertanyaan atau kita lempar ke floor, Pak, ke audien untuk lomba pantun bahagia, Pak. Nah, nanti silakan lempar ke floor mau aja. raise hand aja biar spontan, ya, nanti kita yang mulai, ya, atau mau chat, Pak. Raise hand aja kayaknya, Pak, ya, biar raise hand. Tadi silakan. Ada satu pertanyaan yang saya berikan tadi Bu Murni yang tentang Fuka tadi yang menjawab yang benar itu dapat hadiah juga tuh. Oh iya, udah ada pemenangnya tadi, Pak, udah dicatat, udah di list, Pak. Terima kasih. Lanjut. Nah, nanti kita tinggal umumkan, Pak. Baik, kepada Bapak Ibu, boleh yang mau berpantun tentang bahagia silakan raise hand, Pak, Ibu. Taufik mohon izin, Bu, lagi, Bu. Oh iya, Pak Taufik, kalau silakan. Aduh, senyumnya tuh udah 3 jari, Pak, bukan 2 jari lagi tuh. Silakan, Pak Taufik. Beli buah pepaya untuk dimakan semua. Jangan lupa bahagia untuk kita semua. Cakep. Oke, Pak Taufik. Oke, selanjutnya siapa lagi? Bu Murni, boleh? Boleh, Pak Hendra boleh. tadi. Siapa itu? Pak Hendra tuh, Raisen. Udah Raisen tuh, Pak Hendra tuh. Ayo, baik, silakan Ibu. Iya, karena sekarang lagi viral layangan putus, jadi saya mau bikin pantunnya buat ibu-ibu nih, Bu. Khususnya buat silakan Bu Cipta.
Yang pertama, hendak kemana tas dibawa? Mungkin hendak ke sekolah. Wanita mana yang tak bahagia kalau suaminya setia di rumah? Mirip Pak Joko gitu, Bu. Terima kasih. Ini Bu Cipta, suaminya setia di rumah, dia nggak di rumah nih Bu Cipta nih. Endra, Bu, soalnya Rehannya lagi sakit. Endra mau pantun, Bu. Nah, Pak Hendra boleh, itu, boleh, Bu. silakan Pak Hendra. Dia di cabang Medan. Ini mirip dengan Pak Ian nih, ada buah-buah juga, Bu. Oh, boleh Pak. Kalau macam buah keluarin. Buah nanas beli di pasar. Beli di pasar jumlahnya 3. Itu nama-nama buah. Tuah grup 4 tak bikin gusar. Bikin hati malah lebih bahagia. Mantap. Oke, baik, ditambung dulu ya. Tabung Nanti dulu. dihubungkan pemenangnya. Ayo, siapa yang mau pantun lagi, Bang Do? Ayo Bu Pak Beri, Murni. Pak Beri, ayo Pak Beri. Oh, Pak Beri ya, Pak Bu Beri. Murni. Silakan. Aduh, Kemarin- saya ikut ini karena kangen Pak Beri nih. Ayo, Pak Kalau Beri. pantun nyerah dah, nyerah. Bu Murni, aku mau pantun dong, Bu Murni. Ayo, monggo Bu Yuni. Ini MC Cetar Bu nih. Murni. Bu Rizda, silakan Bu Rizda. Silakan Bu Yuni. Rizda ya. Bu Rizda. Bersyukur. Ya, silakan. Bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika diberi musibah. Jangan lupa mohon ampun kepada Allah, semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua. Amin. Mau doa, Bu Rida? Ini sih doa. Iya, pantunnya seperti doa Bukan ya. pantun, tapi doa. Pantun doa ya. Lampirannya nggak ada tuh Bu. Bobi silakan Pak Bobi. Mau pantun. Juri pantun, mahir pantun. Pak Bobi, Pak Bobi. Harus kita download dari Saya udah tulis sebenarnya. Saya cuma mau apresiasi grup 4 aja sih. Ya. Ya, gula pasir untuk buat es. Yang malam ini mampir saya doakan sukses. Amin. Pak Bobi, terima kasih. Makasih. Pantunnya penuh dengan doa. Amin. Mudah-mudahan Amin. mustajab. Mantap Pak Bobi. Mampir kemana nih Pak Pantunnya Bobi? bagus-bagus nih. Siapa pemenangnya, Bu? Nah, susah kita nyari pemenangnya ini, Bu. Pak Atau Ian, kita tayangkan dulu, Bu, pemenang dari ini apa yang Boleh, tadi boleh. kita pantun ya. Atau masih ada pantun lagi, Bu? Kita tambahin lagi. Satu dong, pantun. Yang pantun terakhir belum kita nilai tuh Pak. Pak Joko. Oke. Yang belum kita Masih ada nilai dua dua pemenang Pak. Izin saya share pemenangnya ya, Bu ya. Baik. Monggo silakan Pak Joko. Nanti Pak Bu ini yang bacain. Bacakan. Oke, Oke, yang baik. pertama. Monggo silakan Bu Murni. Oke, nah kita sebelum mulai acara, ini udah ada yang curi start, kita berikan apresiasi kepada Pak Rinaldi Bakri, pantunnya itu keren banget ya. Jadi untuk pemenang sebelum acara Pak Rinaldi, ada Pak Rinaldi, selamat ya Pak Rinaldi. Hadiahnya apa Pak Joko? Nah, nanti hadiahnya langsung dikirim, Bu. Oh gitu ya, Wah. baik. Voucher Terus atau apa yang namanya. borong kedua ya. Ibu Tri Wahyu nih, Bu Yuni nih, sang MC Cetar. Gue udah Woi, start sebelum Bu acara. Yuni. Udah kasih kita pantun penyemangat. Terima kasih banyak Bu Yuni untuk apresiasinya. Terus untuk Aidas itu pemenangnya Ibu Mary. Ibu Mary jawabnya. Mantap Ibu Mary. Selamat kepada Ibu Mary. Terus kemudian untuk yang Eco Racing itu pemenangnya adalah siapa ini Pak Robert ya Pak ya? Pak Mursal. Oh Pak Mursal ya. Oke. Ini yang ketiga ini pertanyaan tentang materi, Bu. Oh iya, pertanyaan tentang materi ya. Ini Pak Mursal menangnya ya. Selamat Pak Mursal. Nah, ini tentang kelima tadi. Monggo, Bu. Ini ada quote dari Ibu Mary, cukup bagus nih. Kebahagiaan bukanlah barang komersial yang dapat dihitung dengan pasti. Kadar kebahagiaan pun berbeda nilai antar manusia. Seorang manusia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan apabila ada dirinya selalu penuh akan keinginan. Atau kita tidak pernah bersyukur. Ini luar biasa nih quote-nya. Dan tadi juga ada pantun dari Bu Mary yang pas waktu jeda ini juga jadi pemenang nih. Bagus Nah, sekali pantunnya. Bu Murni bacakan dong. Ini pantunnya Bu Mary. Boleh saya bacakan ya Bu Mary ya, mohon izin. Jalan-jalan ke Raja Empat,
Jangan lupa juga ke puncak Himalaya. Mantap sekali join Zoom grup 4, jiwa terasa langsung bahagia. Wah, luar biasa sekali. Cakep. Tersanjung itu ya Pak ya. Nah, ini tadi pertanyaan tentang eco racing, Bu. Pemenangnya yang paling atas karena dia yang jawab paling cepat, Bu. Oh ya. Jadi bisa dibacakan tuh, Bu. Baik, pemenang untuk eco racing, pertanyaan eco racing adalah Pak Vicky Firmansyah. Selamat Nanti akan dihubungi oleh Bapak panitia Vicky ya, Bu ya. Firmansyah ya Pak. Ya, makasih Bu. Hadiahnya nanti Alhamdulillah. dikirimkan ke rumah masing-masing. Nah, pemenang selanjutnya nih, Bu. Pemenang selanjutnya adalah Yang paling cepat join. oh, yang paling cepat join. Apresiasi untuk yang cepat join Pak Bobi, luar biasa. Luar biasa, Pak Bobi selamat Pak Bicara. Bobi. Dari Pak subuh Bobi. Pak Bobi udah standby itu. Saya Pak Bobi belum hadir, stylenya Pak juga Bobi beda hadir. loh. Hari ini malam Ya, ini ini- Pak Bobi pakai belangkon. Yang lain belum ini Pak Bobi sudah hadir duluan, kita dari kongres Iya. belum mandi gitu ya. Terima kasih Pak Bobi dukungannya. Terima kasih Pak Bobi. Pemenang selanjutnya. Nah, ini Bu tentang buka. Yang Ah, panjang iya. ini Bu. Tentang Silakan dipilih buka. nih. Hadiahnya mana Pak? Pemenangnya ini Pak ya? Silakan dipilih Bu. Yang Hendrayana paling itu. mendapat ini jurinya ada di Pak Singgih nih. Pak Singgih yang menang siapa nih? Ini yang tercepat menjawab dan ada beberapa kriteria. Apakah ini sudah benar jawabannya Pak Singgih? Mohon Oke. arahnya. Boleh dipilih Pak Singgih. Jawabannya itu V-nya bukan volatility tapi volatility. Ada yang menang nggak nih berarti? Sebentar, uncertainty competition. Nggak ada. Bener Pak. Jadi nasi. Susah bernyanyi. Hah? Bagaimana Pak Singgih? Dari ini sudah ada pemenang belum? Kalau belum kita ganti nih. Ini aja Pak, yang menjawabnya paling banyak aja nih, Pak Hendrayana. Woi, Oh, Pak mantap Pak Hendrayana. Hendra. Selamat Pak Hendra dari pemenang nih. Dapat ini jawaban dari Fuka tadi. Pak Iya, Singgih. effortnya Jadi kita tetapkan ya. effortnya luar biasa nih, panjang benar jawabnya. Selamat kepada Pak Hendrayana. Di jam 21.13 tadi langsung dijawab oleh Pak Hendra. Selanjutnya, nah ini ada pemenang 9 sama 10 Bu, masih kosong. Belum kita pilih tadi pantun-pantun yang Oh iya, luar pantunnya biasa siapa tuh Pak bagus yang paling ini. bagus tadi? Silakan ditetapkan nih, Bu ini. Monggo. Tadi ada pantun-pantun yang bagus tadi, ada 2 tadi. Masih ada dia. Ada Atau 2 kita ya. diskusi ya di grup supaya Tadi sih saya dengar pantunnya Pak Taufik bagus tuh. baik. Pak Taufik boleh menang di satu pantun yang tadi, yang pertama. Kemudian satu lagi Alhamdulillah. Pak Taufik selamat ya. Pantunnya Mas Hendra Pak dari Medan. Ah ya oke. Pantunnya Oh iya, dari Medan. Dan oke. Terima kasih. Selamat Pak Hendra. Terima kasih Bu. Mantap, Pak Hendra. Selamat Bang Hendra, selamat Bang Hendra. Terima kasih Pak. Nanti hadiahnya diambil di Pak Karma di NTB. Pak NTT Pak ya. Ke Kupang ambil Ke hadiah. Kupang. Wih, saya nggak ada lawan. Kemarin Jadi tuh ini hadiahnya dari Nusantara ya Pak ya. Ada yang dari Bali, ada yang dari Kupang hadiahnya ya. Nanti langsung ke masing-masing. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, nanti di tanggal 23 di acara presentasi grup 4 yang kedua, kita juga akan bertabur banyak voucher hadiah. Pak ya. Ada tambahan lagi saya voucher makan di Saung Apung. Nanti kita ini ditambahkan untuk Kurang racing tuh murni. Kebanyakan madu juga ya. Oke, Suaranya belum ini Pak diekoresi Joko ada yang Bu mau Murni. ditambahkan dulu Pak. Suaranya Siapa? Ini Oh, Bu Murni, putus-putus ya. Iya. kita promo sedikit untuk event ke depan untuk Baik. present yang kedua itu dari Kupang. Nah, ini akan sharing tentang pekerjaan yang membahagiakan, yaitu hobi yang dibayar. Nah, Luar biasa. keren itu. Langsung sama Keren. pelakunya ya. Dari kemarin tuh ada tema-tema kuda liarnya itu. Oh iya, kemarin seru sekali itu dibahas. Nah, itulah. Yang akan datang nanti Pak Karma ya, yang perform Ya, ya, Pak Pak Karma. ya. Ya, Pak Karma.
dari hobi yang dibayar ya Pak Karma ya, hobi yang mendatangkan banyak uang. Ya, cuan, cuan. Mendatangkan banyak uang ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu menjalankan hobi bisa mendapatkan uang gitu. Oke. Dari hobi bisa mendapatkan banyak uang. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti di tanggal 23 ada tips dan trik dari Pak Karma, hobi yang mendapatkan uang. Kalau Pak Singgi pakai istilah, saya pinjam istilahnya Pak Singgi, hobi yang dibayar. Ya, kita punya hobi tapi kita dibayar oleh hobi kita. Luar biasa. Ada pertanyaan. Pekerjaan yang menyenangkan. Pekerjaan yang menyenangkan, betul. Bu Murni, ada pantun menarik dari Pak Ari itu, mohon dibacakan di chat, Bu. Dari mana nih? Dari Pak Ari. Pak Ari yang mana ya? Sebentar. Ya, ini ada pertanyaan, ada chat di chat, Bu. Tuh, Bu, ada lalat tuh, Bu, ada lalat. Oh, ada lalat di atas meja. Lalat terbang di atas kepala. Luruskan niat untuk bekerja supaya kerja mendapat bahagia. Oh, luar biasa. Maha guru kita di Managers Club. Terima kasih banyak Pak Ari untuk pantunnya. Kalau buat Pak Ari hadiah yang ke-10. Ari bingung loh, kalau mau kasih hadiah ke Pak Ari ini bingung loh. Master suhu nih, ya kan? Saya udah dapat hadiah dari Pak Karma. Saya udah dapat hadiah Pak Vespa dulu. Wah. Malah sebelum mulai hadiahnya Vespa antik ya Pak? Itu hobinya dia, jadi menghasilkan uang, betul. Betul. Bapak Ibu, ada lagi yang mungkin dari Pak Joko, dari Pak Singgi, atau dari Pak Ari, Pak Ian yang mau ditambahkan? Luar biasa Bu, malam hari ini pesertanya lebih dari 100, jadi tadi ada yang mental-mental nggak bisa gabung. Jadi kita ada buka di streaming YouTube juga, nanti di teman-teman juga bisa join di kemarin tadi yang di streaming YouTube. Ini luar biasa acaranya hari ini, mungkin bisa diakhiri kan, ya mungkin 21.30 target kita. Alhamdulillah juga sudah selesai. Mungkin closing statement, mohon izin Pak Ari bisa memberikan petuah buat kami supaya grup yang selanjutnya ini bisa lebih baik lagi. Monggo Pak Ari. Saya sebenarnya hanya satu, saya itu bahagia melihat ini semua. Jadi kehangatan, kekompakan, soliditas. Bayangkan nggak pernah ketemu tapi bisa solid seperti itu. Itu adalah kekuatan daripada komunikasi. Nanti sekali-sekali saya pengen cerita bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan konsep Wilson. Nanti sekali-sekali saya bicara itu nanti tidak di acara yang di grup 4 tapi khusus gitu. Saya lagi kembangkan, dulu saya pernah survei 400 orang. Ternyata orang itu menurut Wilson dibagi 4. Ada analitik, ada amiable, ada ekspresif. Nah, begitu masuk kantor orang, oh itu kantornya gambarnya seperti, oh ini orangnya amiable. Bagaimana strategi komunikasinya? Saya lagi pelajarin lagi, karena udah lama saya nggak sentuh slide-slide-nya. Saya sedang persiapkan, kemarin saya udah liatin Pak Ian. Nah ini kaitannya nanti juga bagaimana terhadap peningkatan selling skill kita untuk berkomunikasi. Nah, maksud saya dengan adanya grup ini, bahwa semua orang boleh sharing. Jangan takut bahwa sharing Anda itu merasa, oh nggak ada gunanya, saya kan nggak ada ilmunya, saya kan nggak kreatif, dan sebagainya. Jangan takut. Apapun yang Anda sampaikan, manfaatnya banyak. Karena itu yang dinamakan life experience. Makanya life experience ini adalah yang coba kita kembangkan di dalam Manager Club. Nanti saya, Pak Ian, di AIDAS Management, itu sedang menyusun beberapa ide, misalnya dengan Board of Trainer, kita bikin School of Management, bikin pokoknya sekolah-sekolah yang berdasarkan experience gitu. Sehingga ini menjadi ilmu yang cepat tadi, kata Pak Sukarma itu hobi yang menghasilkan uang gitu. Karena dari experience yang kita jalankan. Nah, maksud saya begini,
Saya itu dari tadi itu bengong. Bengongnya kenapa? Kok ya bisa ini nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu muka, bisa sekompak ini, bisa sharing ilmu sebagus ini. Semuanya kan jadi hebat. Jadi memang Anda ini semua orang hebat-hebat. Itu tepuk tangan untuk Anda semua. Tepuk tangan untuk Anda. Nah, pesan saya cuma satu. Jangan bosan-bosan untuk berkomunikasi sama grup ini. Mungkin dari komunikasi itu nanti satu sama lain punya bisnis sendiri, bisa cari uang sendiri, monggo silahkan. Tapi tetap silaturahmi adalah nomor satu. Karena silaturahmi itu akhirnya menjadi stepping dari tidak tahu menjadi tahu. Tahu menjadi kenal. Kenal, oh ternyata Bu Murni itu jualan rumah. Jadi kalau saya mau beli rumah bagaimana? Oh ternyata Pak Bobi itu IGM punya jaringan nasional. Kalau saya punya produk, bisa nggak saya titipkan IGM? Misalnya, itu adalah sebagai empowerment daripada bisnis. Oh, Coach Sri, sekarang jualan ini. Oh, begitu. Jadi, ini yang dinamakan membangun jaringan. Membangun jaringan itu, sahabat-sahabat, mahal. Mahal. Tapi, insya Allah di Manager Club ini dari kita untuk kita. Dan besok saya memulai dengan ada training lagi, angkatan yang ke-10. Insya Allah akan menambah lagi anggota-anggota. Insya Allah nanti ini akan terus bergerak dan bergerak sehingga kita menjadi anggotanya lebih banyak. Insya Allah, mohon doanya. Mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan saya bisa berkontribusi. Saya kira itu aja. Kuncinya adalah the power of pertemanan. The power of pertemanan yang kita bahas. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari untuk wejangannya, untuk spirit dan motivasinya luar biasa Pak Ari. Selalu jadi panutan. Baik, sebelum saya menutup, saya mau coba persilakan Pak Beri. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Beri. Silakan Pak Beri. Oh iya, itu seni Pak Beri, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini malam ini luar biasa, terutama ke Pak Singgi. Terima kasih banyak ya ilmunya nih. Karena apa yang disampaikan tadi benar-benar apa ya, membuka sesuatu lah dari diri saya pribadi. Ini luar biasa banget. Dari saya lebih senior, tapi saya mendapatkan ilmu dari Pak Singgi luar biasa. Makasih. Dan grup 4 ini kok saya agak merasa ini ya, apa namanya, serasa sehati ya, padahal saya hanya peserta gitu loh. Karena kenapa? Iklannya itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Mohon maaf, saya juga ternyata Iya, sama Pak. Jadi luar biasa lah, artinya terima kasih grup 4, meskipun saya tidak bisa menyampaikan dalam bentuk pantun, mohon maaf. Tapi angkat jempol oleh Batur Pempat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk apresiasinya Pak Beri. Mantap, keren. Sukses dan sehat selalu Bapak. Baik. Racing luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak untuk apresiasinya pada malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Singgi yang sudah membawa. Terima kasih Bu Murni. Isinya yang sungguh luar biasa, mengingatkan kita pada hakikat bahagia yang sesungguhnya ya. Hakikat bahagia itu dari hati, dari akhlak yang baik dulu untuk bahagia dan melayani dengan bahagia. Terima kasih banyak narasumber kami hari ini, Pak Singgi, terima kasih Pak Ari Gunawan untuk wejangan, support dan spiritnya. Terima kasih Pak Ian selaku mentor kami. Terima kasih Pak Lintang yang selalu juga mengupgrade ilmu digital di manajer kita ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Banyak-banyak terima kasih untuk kehadiran di kita malam ini. Semoga silaturahmi kita ini berjalan terus dengan baik. Semoga mendapatkan manfaat dari pertemanan yang tadi dibilang oleh Pak Ari, the power of pertemanan ya Pak Ari ya.
The power of learning mungkin ya. Nah itu Pak Coach Ray sama Coach Arman itu yang jagonya tuh mengemas-kemas kata-kata slogan seperti itu. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri diskusi Terima kasih Bu Murni, keren banget. ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.